Selamat pagi, Prof. dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan morfologi tumbuhan bagian akar. Saya Kristi Agatha Hasugian dari Pendidikan Biologi FKIP UKI. Pengertian akar. Bisa kita lihat dari gambar di samping bahwa akar merupakan organ tumbuhan yang paling sederhana yang terletak pada bagian bawah tumbuhan yang umumnya terdapat di bawah tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi, menjauhi cahaya, dan menuju air. Selanjutnya bagian-bagian akar. Nah, ini kita bisa melihat ya, ini adalah struktur atau bagian akar. Yang pertama itu ada leher atau pangkal akar yang biasa disebut dengan kolum. Leher batang ini berbatasan dengan sumbu batang atau yang bisa kita sebut dengan batang akar ya. Lalu sumbu batang tersebut dapat bercabang membentuk cabang akar. Dari cabang akar dapat muncul rambut-rambut yang sering disebut dengan rambut akar. Nah, ini dia. Rambut akar ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Kemudian ada ujung akar. Ujung akar ini terdiri dari jaringan yang masih muda yang terus mengalami pertumbuhan. Ujung akar ini terdapat kaliptra atau tudung akar. Tudung akar ini berfungsi untuk melindungi bagian akar yang masih muda dan lemah. Kita memasuki kepada fungsi akar. Adapun fungsi akar diantaranya yang pertama sebagai pondasi berdirinya batang pohon. Yang kedua, untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Yang ketiga, menyerap air dan unsur-unsur hara. Yang keempat, mengangkut air dan zat-zat makanan ke bagian lain dari tumbuhan. Yang kelima, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Selain itu, adapun sifat-sifat akar, yaitu akar adalah bagian tumbuhan di dalam tanah yang bisa tumbuh terus-menerus. Arah gerak pertumbuhannya dipengaruhi adanya gravitasi dan air. Akar bisa menembus ke dalam tanah karena mempunyai ujung akar yang runcing. Pada akar tidak ditemukan buku-buku yang membentuk ruas-ruas. Umumnya, akar berwarna pucat serta tidak berklorofil, sehingga akar tidak bisa berfotosintesis. Sistem perakaran dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang merupakan akar lembaga radikula yang tumbuh terus-menerus menjadi akar primer dan bercabang lebih kecil, seperti gambar ini. Lalu akar tunggang terdapat pada tanaman dikotil. Sedangkan akar serabut, perkembangan akar primer hampir sama dengan akar lateral. Akar serabut ini terdapat pada tanaman monokotil. Sebagai contoh, akar tunggang yang sedikit bercabang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Yang pertama ada Fusiformis atau akar yang berbentuk tombak. Merupakan akar yang memiliki pangkal besar dan ujungnya meruncing, seperti contoh pada tumbuhan wortel dan lobak. Yang kedua, Napiformis berbentuk gasing. Strukturnya pangkal akar besar membulat, cabang akar berupa serabut yang hanya terdapat pada ujung akar yang sempit dan meruncing. Nah, ini akarnya ya. Lalu yang ketiga ada Filiformis bentuk benang. Struktur akarnya kecil, akar tunggang kecil yang menyerupai serabut akar dan percabangan sedikit seperti kratok. Ya. Selanjutnya ada akar tunggang yang bercabang. Yang pertama kita bisa mengetahui ada akar udara atau akar gantung. Ya, akar ini keluar dari bagian tanaman yang terdapat di atas tanah, bergantung di udara, dan selama masih menggantung, akar itu hanya dapat menyerap air dan zat gas dari udara.
dan mempunyai jaringan khusus untuk menimbun air yang disebut filamen. Ini adalah contoh dari akar udara, yaitu anggrek kalajengking. Yang kedua ada akar nafas atau pneumatopora. Akar ini keluar secara tegak lurus, ujungnya meruncing dan terbenam ke dalam tanah, berfungsi untuk pernafasan. Contoh dari akar nafas tersebut adalah kayu api. Kita bisa lihat ya, batangnya ini dia meruncing ke atas, dan ini akarnya ini dia terbenam ya. Lalu kita ke selanjutnya ada akar lutut. Akar lutut ini bagian akar yang tumbuh ke atas, ya kan? Lalu kemudian membengkok lagi ke dalam tanah. Nah, seperti ini gambarnya. Seperti tumbuhan pohon tanjang. Nah, lalu selanjutnya ada akar tunjang. Nah, akar tunjang ini akar yang tumbuh dari bagian bawah batang menuju segala arah dan seolah-olah menopang batang agar tidak mudah roboh atau rebah. Nah, ini seperti tumbuhan bakau, ya pada umumnya bakau ya, seperti ini. Lalu ada akar banir. Akar banir berbentuk seperti papan yang disusun miring untuk memperkuat batangnya. Nih, ini ya akarnya seperti papan. Nah, contoh tumbuhannya ini adalah tanaman sukun. Selanjutnya bentuk perakaran serabut. Yang pertama, bentuk benang. Sistem perakaran yang menyusun kecil-kecil dan halus seperti benang. Kita bisa lihat seperti di contoh gambar ini, padi. Nah, contoh tumbuhannya padi. Nah, kita bisa lihat ya, memang benar akarnya itu kecil-kecil dan halus seperti layaknya benang. Yang kedua, bentuk tambang. Sistem perakaran yang bentuk tambang ini bersifat kaku, keras, dan cukup besar, layaknya tambang. Nah, contoh tumbuhannya ini adalah kelapa. Nah, ya kelapa. Lalu yang ketiga, bentuk lengan. Sistem perakarannya menyusun akar-akar serabut yang besar dan menyerupai lengan dan tidak hanya memperlihatkan percabangan. Ini ya seperti tumbuhan pandan buah merah ini, akarnya seperti lengan dan tidak terlalu banyak cabang. Baiklah, itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.